Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan, kalau saja di pada saat ini Engkau berkenan bersama dengan kami di ibadah ini Tuhan, di dalam satu iman dan satu pengharapan kami bersama dengan Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Suasana surga akan boleh kami rasakan, dan Roh Kudus akan pimpin kami. Kami percaya Tuhan, hamba menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi, berkati bahkan semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkatinya dengan limpah dan syukur. Kami percaya Tuhan, firman akan membuahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah, Engkau kami siap mendengarkannya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Senang bertemu dengan saudara untuk membagikan berkat melalui firman Tuhan di ibadah minggu ini. Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Marintal 1. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang satu keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan. Ada kelebihannya dan ada juga yang menjadi kekurangannya, dan itu akan kita pelajari. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kelemahannya ketika mengambil keputusan, Bapak Ibu, kita perhatikan, ketika dia mengambil keputusan, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, saya mau Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan di kitab Rut. Kita buka kitab kita sama-sama, Rut 1. Kitab Rut 1. Sudah dibuka Alkitabnya Bapak Ibu, saudara-saudara? Kita belajar firman Tuhan. Saya mau passing tua dulu membacanya. Kita baca firman Tuhan, saudara perhatikan. Kita belajar bagaimana keluarga daripada Rut. Dan keluarga ini, Bapak Ibu, kisah ini jarang dikhotbahkan di gereja-gereja. Dan hari ini akan menjadi pelajaran bagi hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita baca di ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Ya. Pada zaman para hakim, pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Oke, sampai di situ dulu. Pada zaman para hakim, Bapak Ibu, di Israel tidak ada raja kecuali Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Tidak ada raja. Semua adalah hakim. Makanya kalau kita lihat kitab Rut, kitab Rut ini ditulis setelah kitab apa? Hakim. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya ingin tanya kepada kita dulu. Siapa yang tahu siapa kira-kira penulis daripada kitab Rut? Yang menulis kitab Rut ini siapa? Adalah Samuel. Yang menulis kitab ini adalah Samuel. Nah, kita perhatikan dulu bagus-bagus Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah mana? Israel. Kalau di Indonesia Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat krisis moneter di sekitar tahun berapa itu? Tahun 98. Dan sekarang juga terjadi lagi krisis moneter gara-gara corona.
Tapi anak Tuhan tidak akan pernah mengalami krisis. Katakan, puji Tuhan, tidak pernah mengalami. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita berpikir secara logika, ya, masa bangsa pilihan Tuhan mengalami apa? Kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, mau saya katakan kepada kita, ya, mengikut Tuhan bukan berarti segala sesuatunya jadi beres. Tetapi bersama dengan Tuhan di tengah badai kita boleh dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, skenario daripada tulisan daripada kitab Rut, ya, ini diperankan oleh nama-nama yang sangat luar biasa dan mempunyai arti. Ya. Nah, kalau kita lihat, lalu pergilah seorang dari Bethlehem. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ambil arti daripada Bethlehem, Bethlehem itu artinya apa? Apa arti dan makna daripada Bethlehem? Bethlehem itu mempunyai arti apa? Kota roti. Artinya Bethlehem itu adalah lumbung makanan. Tetapi Alkitab mencatat justru di sana ada apa? Kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, Tuhan memuji setiap orang yang dikasihinya. Katakan amin. Puji Tuhan. Iya, diuji. Bapak Ibu saudara-saudara, ujian terhadap imanmu itu hanya penilaian dari Tuhan, apakah engkau dewasa atau tidak. Perhatikan itu Bapak Ibu saudara. Ujian terhadap iman saya adalah itu analisa Tuhan, apakah saya itu mempunyai iman atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita perhatikan bagus-bagus, ya. Bethlehem itu tadi apa artinya? Kota roti. Kota roti. Ya. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya. Di sini belum ditulis siapa keluarga ini. Betul ya? Belum ditulis. Tetapi ada satu atau sekeluarga yang pergi dari Bethlehem. Kemana mereka? Coba kita teruskan dulu bacaan firman Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Ya, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. perhatikan. Ada satu keluarga yang pergi meninggalkan Bethlehem, kemudian pergi kemana? Ke Moab. Karena apa katanya? Karena kelaparan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, inilah karakter yang tidak baik daripada pengejaran ini, daripada keluarga ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan. Sebenarnya kalau mereka ini bertahan di Bethlehem, saya yakin berkat pasti Tuhan kirimkan kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu sering kita bertindak seperti ini. Kita mencari perlindungan sementara. Kita mencari pertolongan sementara dari dunia tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Ambil keputusan. Kenapa? Ini Bethlehem sudah terjadi kelaparan. Kita dengar
di daerah Moab masih banyak gandum, masih banyak masih banyak makan. Ayo berangkat. Bapak Ibu, saudara-saudara, perhatikan ini Bapak Ibu. Ini adalah karakter orang Kristen yang tidak baik. Ya, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara bertahan saja, kalau saudara itu percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membuat negerimu, rumah tanggamu kelaparan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang kita masih kekurangan sedikit, kita sudah berontak. Ya, Tuhan berikan kita cobaan sedikit, kita sudah berontak kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kenapa nggak datang sama? Stres. Kenapa stres? Nggak ada pekerjaan. Kenapa tidak datang ibadah? Oh, stres. Kenapa? Uang tidak ada. Kalau karakter seperti ini kita munculkan, itu pertanda kita adalah keluarga daripada Ruth. Begitu kelaparan sedikit, ayo berangkat ke Moab, karena di Moab ada makanan. Tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang kedua. Silakan Pak. Nama orang itu ialah Elimelek. Iya, sampai di situ dulu. Nama orang itu siapa? Elimelek. Elimelek ini namanya yang cantik dan bagus. Apa arti daripada Elimelek? Di Israel, Bapak Ibu Saudara, di Israel itu setiap nama mempunyai Arti. Ya, waktu kita di Komsel juga saya sudah ajari. Ya, di Komsel banyak arti nama-nama. Ya, di Israel itu semua punya arti. Namanya punya arti. Kalau orang Batak, nama anaknya, ya, nama anaknya biasanya jadi harapan daripada orang tua. Iya. Amin. Amin. Ya, begitu anak lahir, biar rezekinya bertumbuh. Begitu masih di bidan, kemudian dia tanya, "Ma, anaknya siapa nanti kita buat? Gini deh, biar kita jangan susah terus, kita buat namanya siapa? Si rezeki." Ya, orang Israel seperti itu juga. Makanya kalau ada satu suku, nanti kalau saya sebutkan kurang bagus sukunya, ya, ada satu suku di Sumatera Utara ini juga. Kalau anaknya lahir dibuat dalam satu keadaan, bagaimana keadaan anaknya lahir? Ya, kalau anaknya lahir pas papanya beli meja, maka anaknya siapa? Si meja. Ya. Kalau anaknya lahir pas hujan deras, dibuat anaknya hujan deras Susilowati. Iya. Bapak Ibu perhatikan ini, nama itu mempunyai makna. Coba tanya dulu kiri kanan, siapa nama? Satu-satu ya. Iya. Namamu punya arti. Satu-satu ya. Namamu punya arti. Iya. Kita semua kalau dibuat, sebenarnya orang Batak dulu itu, kecuali mama saya, orang tua saya nggak tahu entah apa arti daripada nama kami. Semua nggak ada nama yang lain. Semua tidak pernah ada nama kecuali nama kami. Ada namanya Gerhard. Entah apa arti Gerhard. Ya. Ada nama abangku Jamset. Aneh-aneh. Tapi kami semua saya dibuatnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Nama
Di Alkitab ada namanya Yabes. Ya, ada nyanyian itu ya. Ada apa namanya itu? Nyanyiannya. Kiranya terus Engkau memberkati aku melimpah-limpah Terus. dan memperluas daerahku. Yabes itu namanya sebenarnya tidak sebagus pujian. Karena nama Yabes itu artinya apa? Ayo. Apa? Pesakitan. Coba kalau nama anakmu kamu buat si Yabes, nanti gurunya memanggil setiap hari masuk, kesakitan, kesakitan, ayo kesakitan, mana sih kesakitan? Nanti gurunya memanggil apa? Kesakitan. Ya, ada tetangga kami, semua nama anaknya dirubah karena sesuai dengan bentuk kepala, sesuai dengan bentuk daripada kulitnya, sesuai dengan bentuk wajahnya, semua digantinya. Ada nama anaknya si Pea. Ya, nama anaknya si Pea. Kalau saudara punya anak, jangan buat si Pea. Katakan amin. Haleluya. Buatlah namanya si Lapo. Ya, buat namanya si Untung. Karena nama mempunyai apa? Makna. Kalau orang jadi polisi, jadi tentara, dari namanya saja kita yakin mau menang atau tidak. Coba dipanggil penerimaan tentara. Pak, mau melamar apa? Tentara. Coba cenenge. Dari namanya orang enak. Nama Susilo Bambang Yudhoyono, oh, menang. Ya kan? Dari namanya orang yakin. Ada di apa itu ya? Nama apa itu? Ada nama orang Jawa, Joko Tole. Apa Joko Tole? Nama apa itu? Ada namanya lagi, Siramute. Kalau sempat nama orang mau melamar tentara, namamu siapa? Toloi. Toloi. Panitianya gak yakin ini. Dia lihat namanya Toloi, kurus cungkring, bengkok pula. Masih persyaratan sudah kalah. Ya kan? Makanya orang-orang yang jenderal itu namanya besar. Ya, siapa itu ya? Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, namanya besar. Termasuk juga Soeharto. Soeharto itu nama singkatan. Ya, coba nanti kamu lihat di Google itu. Soeharto itu namanya singkatan dari Sugiharto. Ya, Harto itu apa? Harta. Kalau sudah namanya Alimin, Jiminten. manggil mau jadi tentara pun panitianya Alimin, gak yakin benar. Ya, nama orang itu siapa katanya? Elimelek. Apa artinya Elimelek? Elimelek itu Tuhan adalah raja. Katakan amin. Puji Tuhan. Sama-sama lu katakan Tuhan
Tuhan adalah rajaku. Terus, Tuhan adalah rajaku. Tuhan adalah rajaku. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Nama itu mempunyai arti. Amin. Ya. Nah, kita lihat. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya siapa? Kalau Elimelek dan Naomi istrinya, berarti suaminya siapa? Berarti suaminya siapa? Melek. Elimelek. Istrinya siapa? Naomi. Naomi juga mempunyai arti. Ya. Tapi di Indonesia saya lihat kalau namanya Naomi itu orangnya pasti hitam. Cari nanti yang namanya Naomi, yakin deh, orangnya pasti hitam. Entah apa, apakah dari dulu memang istri si Elimelek ini, si Naomi ini orangnya hitam, tapi saya lihat banyak nama-nama yang saya jumpa orangnya yang namanya Naomi pasti hitam dan kritik. Jangan tersinggung. Ya, Naomi itu artinya apa? Naomi itu artinya menyenangkan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang di sini istrinya menyenangkan hatinya, coba dulu tunjuk tangan dulu bapak-bapak yang punya istri menyenangkan. Ayo. Kalau saya jujur saya katakan kalau istri saya sangat menyenangkan. Sampai-sampai mau saya nyanyikan menyenangkan. Haleluya. Senangkan. Ya. Naomi itu artinya menyenangkan. Haleluya. Ya. Nanti bilang kalau saudara pulang dari sini boncengan dengan istrimu, kan biasa. Ya, pegang gonting gitu ya. Bilang sama istrimu, kamu harus menyenangkan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, kita lihat ya. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya adalah Naomi, dan kedua anaknya siapa? Mahlon dan Kilio. Ini parah. Kalau namanya ini yang dua ini parah. Saya mau Anda cari dulu apa arti Mahlon dan Kilio. Ya. Apa arti daripada Mahlon dan Kilio? Ya, Mahlon itu artinya apa? Mahlon itu adalah benih, stres. Si stres. Kemudian siapa ini namanya? Si Kion itu adalah sesaki. Jadi abang ini namanya sakit dan pening. Sakit pening. Ini namanya tidak enak. Ya. Semuanya ini adalah orang mana katanya? Orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara, saudara tahu kira-kira berapa tahun mereka tinggal di sana? Berapa tahun? 10 tahun. Puji Tuhan. 10 tahun mereka tinggal di sana. Ya, lanjut dulu kita baca di ayat yang ketiga. Iya. Kemudian Ya. matilah Elimelek Mati. suami Naomi, Terus? sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Iya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak bertanya dengan Tuhan kemanapun engkau, engkau tetap berkesusahan. Haleluya. Mau pindah kemana pun engkau, kalau nggak kau cari Tuhan, dan engkau harap pertolongan Tuhan datang. Ya. Mau pindah pun engkau kemana, aku mau buka usaha di Bangka Belitung,
aku mau buka usaha di Surabaya. Kenapa di Medan saya tidak punya rezeki? Bapak Ibu, Medan ini banyak rezeki di sini. Katakan amin. Buktinya banyak orang kaya di Medan. Amin. Betul ya? Ya, banyak orang kaya di Medan itu. Banyak orang kaya. Dimanapun kita Bapak Ibu bertempat tinggal, kita boleh diberkati Tuhan. Katakan amin. Makanya saya katakan kepada Anda, gak usah kau pindah dari Marinda ini, kemanapun kau pergi, kalau kau tidak cari Tuhan, hidupmu GGD. Apa artinya itu? Gitu doang. Tetapi ketika engkau cari Tuhan, engkau tinggal di Deli Tua, engkau tinggal di Marinda, engkau tinggal di Simpang Limun, engkau tinggal di pusat pasar, berkat pasti datang. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya? Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, sangat sedih. Terus, Keduanya mengambil perempuan Moab. iya, kedua anak Elimelek dan siapa tadi? Naomi. Mereka itu mengambil perempuan apa? Moab. Ya, terus. Yang pertama bernama Orpa. Ini dia, Orpa. Terus, Yang kedua bernama Ruth. yang kedua namanya Ruth. Terus, Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. iya, 10 tahun. Terus, Lalu matilah juga keduanya. perhatikan bagus-bagus keluarga daripada Ruth. Dia pikir Moab itu karena di sana banyak makanan, dia pindah ke sana. Tetapi gara-gara dia tidak tanya Tuhan, lihat berapa keluarga mereka yang mati. 3. Yang pertama yang meninggal siapa? Elimelek. Yang kedua anaknya dua-dua mati. Maka tinggallah siapa? Naomi, Ruth, dan Orpa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ingat, dimanapun engkau boleh berada bertempat tinggal, kalau Tuhan yang engkau panggil, berkat pasti mengalir. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kesalahan besar daripada keluarga daripada Elimelek, ya, dan Ruth. Perhatikan, Elimelek itu ketika dia mau pindah dari Bethlehem, Bethlehem itu sudah dibuat Tuhan menjadi kota roti, kota gandum. Tetapi gara-gara kelaparan sebentar saja, dia dengar itu Moab itu banyak di sana gandum dan makanan. Langsung mereka tinggalkan kota Tuhan. Di Moab, penderitaan itu mereka juga terima. Suaminya mati, Elimelek mati, termasuk juga kedua anaknya, siapa tadi? Mahlon dan Kilon. Ya, terus kita baca. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Iya, terus. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini juga yang gak beres. Ini karakter kita ini. Perhatikan bagus-bagus. Perhatikan bagus-bagus Bapak Ibu, sehingga engkau mempunyai ketetapan hati. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Mau apa? Pulang. Ia mau pulang dari Moab. Karena dia dengar di Moab, dari Moab dia dengar bahwasanya Bethlehem sudah diberkati Tuhan. Tak ada lagi gunanya. Karena apa? Suaminya sudah meninggal. Kedua anaknya yang laki-laki sudah meninggal. Untuk apa? Keluarga ini hanya butuh makanan.
tidak butuh Tuhan. Keluarga ini hanya butuh makanan, tidak bertanya dengan Tuhan. Dia dengar Moab ada makanan, dia pergi ke sana. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu, di mana ada hadiah-hadiah, di mana ada pemberian, pembagian sembako, pembagian di kantor lurah, langsung kita pergi ke sana. Karakter kita masih banyak seperti ini. Tetapi jemaat GPI Marindal 1, apapun yang kau alami hari ini, sabar saja, Tuhan pasti datang mengirimkan berkat kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yakini saja Tuhan pasti memberkati. Amin. Haleluya. Jangan seperti keluarga siapa? Iya. Jangan seperti keluarga Elimelek. Dia dengar di Moab berkat sudah ada, pindah di sana. Kemudian di Moab dia dengar Yehuda atau Bethlehem Efrata sudah diberkati, pergi ke sana. Tidak ada lagi gunanya. Suaminya sudah meninggal, 2 anak laki-laki sudah meninggal di tanah Moab. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, hidup ini bukan masalah makanan. Katakan amin. Hidup ini, kalau ini yang kita pikirkan, makanan yang masih kita pikirkan, kita adalah orang yang paling susah. Haleluya. Keluarga Elimelek ini masih memikirkan makanan. Ada makanan di sana dia pindah, ada makanan di sana dia pindah. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Alhasil apa? Kemanapun negeri yang dia alami, kemanapun negeri yang dia jalani, semua menjadi penderitaan karena tidak terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Terus kita baca di ayat yang berikut. Maka Ya. berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, Iya, bersama-sama dengan kedua menantunya. iya, Ketika mereka sedang di jalan Iya. pulang ke tanah Yehuda, terus, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, iya, terus. pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Perhatikan bagus-bagus. Ini adalah penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan kepada seorang ibu. Pada zaman mana tadi? Ayat berapa tadi masih 2? Ayat 7. Coba ayat 7. Ya. Ayat 7. Coba diperhatikan. Ayat 8 langsung. Ya. Berkatalah Naomi, perhatikan ini, kepada kedua menantunya. Begitu mereka pulang dari Moab di perjalanan, Naomi itu memikirkan, untuk apa ku bawa ini kedua menantuku yang perempuan. Mereka nanti kalau bersama dengan aku, tidak ada lagi suaminya, tidak ada lagi laki-laki yang mau sama dia. Maka Naomi berkata kepada menantunya yang kedua, di tengah perjalanan, perhatikan, inilah akibat karena tidak terlebih dahulu bertanya dengan Tuhan jika ada masalah. Dia datang kepada menantunya dalam bahasa Batak mungkin ini, amunnya dua Pak, kamu akan berkira aja 2 bulan. Oh, baru ditungkir, katakanlah siapa namanya tadi? Si Orpa baru ditungkir. Yang satu lagi si Ruth baru apa? Baru turun. Oh, apa baru turun? Baru bilang aja. Gue nanti doain ulang Sony, apa tidak tadi tak mau. Nanti kalian pulang lagi.
Ya, Naomi ingin memulangkan menantunya yang kedua, yang dua-dua ini. Karena apa? Anaknya sudah mati. Gak enaknya kalau masih hidup kian anaknya kan. Kalau terjadi pertengkaran di antara mereka masih bisa menantunya pulang. Pulangkan saja aku pada ibuku, masih enak. Ini justru yang memulangkan siapa? Mertuanya. Sakit sekali loh. Sakit itu. Mula mau pak, ama terbelah sulit gue, ama aja bisik kiwon, ngama terbelah si bisa pakai lagi yang si malu ama tidak di rumah apa tuh nih, mula mau ya. Anaknya si Orpa, tetapi si Orpa begitu dia pulangkan dia, begitu Naomi berkata pulang, langsung dia pulang. Kalau dia juga, warna mati muda mamina, terus mikir mana? Kalau aku pulang masih ada nanti laki-laki di muda. Tuh kalau memang mesti dari mana? Si Orpa langsung. Kalau dia muda, tuh baik. Kalau mana soal kapur kan lagi, ibu akan dekat dengan mana? Tetapi Ruth, perhatikan ini. Kita baca dulu, Coba, ini yang kita baca dulu. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Aman. Ini. Lalu ke Sorpa, ina merbawa benom mate, na sorkap dulu anaknya, dan dia umur naik, anda tolak teman, tolak sama ni mana, kalau juga biar anak, baru tunggu biar. Alat tak tersedia, alat tak jual ini mana. Memang kalau banyak rezeki bisa 2 kali kawin ya. Ya, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada. Terus kita baca dulu di ayat yang berikut. Kiranya kiranya atas karunia Tuhan, ya, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Terus, lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Iya, terus. Dan berkata kepadanya, Iya. tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Terus. Tetapi Naomi berkata, ya, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turun dengan aku? Iya. Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami menantu? Iya, gak ada lagi, gak ada, sudah selesai semua. Ya, masa berlaku sudah expired, sudah tutup semua, tidak mungkin lagi. Kalaupun mau dilahirkan anak laki-laki untuk gantinya untuk si Orpa dan kepada si Ruth, 22 tahun berikutnya nanti si Orpa sama si Ruth sudah opung-opung. Begitu adanya nanti lahir, kayaknya bilang hukum bilang saya. Tapi kalau si Orpa lo si Ruth pengen betul lihat beneran. Ya. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Terus, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Iya. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Terus, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masa ditunggu-tunggu? Saya yakin 1 tahun bolehlah sabar dia menunggu. Kalau 2 tahun tuh ngatur lawin mana tuh kalau malam. Borong-borong kereta di pintu kereta tetangga. Perjuru malam-malam misuk maju. Tadi malam misuk. Mulai bersih kalau baru itu.
Malam minggu berikutnya mulai jam 10. Terakhir mula pagi. Terakhir musim ada mula-mula. Anak tageleng lu betokan. Dan terpaime ini sih. Tergulung-gulung begini. Buat apa kamu? Ya. Nah, kita lihat. Terus. Masakan karena itu kamu harus menahan diri Iya. dan tidak bersuami? Iya. Jangan Masa mau ditahan di mana? Masa kamu nanti alami memang sebelum-belum cuma udah mengambilnya ibu loh. Ya, terus. janganlah kiranya demikian anak-anakku. Iya. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Terus. Sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku. Iya, jadi ya pengakuan siapa ini? Nomi. Ini pukul Tuhannya Luna. Mati suaminya di tanah Moab. Mati anaknya 2. Ya, terus. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu. Iya. Minta diri, tetapi Rut tetap berpaut. Perhatikan Orpa. Dia panik. Rasa mana deh? Untung mah. Si Orpa bilang, nampe sondok berarti mai bohong, apalagi mahudok. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa apa? Mencium tak boleh nanti aku yakin. Lebih lama nih. Pura-pura gitu kan? Istilah Michael. Tiba-tiba kemana? Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium siapa? Mertuanya itu minta diri. Maka dia salah itu mertua diciumnya. Ya. Maka dia berkata, lama udah sia-sia mau lihat ini. Nak kurang tanah-tanah mah rangging masih ranggongan. Tung badat tay kepada udau. Tondit tama masih longgongan. Nak ditarik masih mertuanya itu di pesantren. Dan ini. Tetapi dulu bagaimana katanya? Coba lanjut dulu. Kenapa pulang ke ayat 11? Menangis pula mereka dengan Iya. suara keras. Iya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Iya. Tetapi Rut tetap berpaut. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ini adalah menantu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak-bapak, perhatikan pulang dari ibadah nanti bilang sama istrimu, kamu harus seperti Rut. Amen. Tak saya minoto Tuhan. Sutung terkawin kongsi. Ada ibu-ibu saya senyum-senyum kali dia. Apakah memang? Ya? Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Di ayat yang ke-15. Perhatikan. Berkatalah Naomi, Iya. telah pulang iparmu kepada bangsanya Iya. dan kepada para allahnya. Iya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Wah. Termasuk bagus juga si Naomi ini. Karena si Rut Naomi. Dia masih Orpa nih. Sudah pergi dia ke negerinya. Alana mereka ahari mana pun sian Korsea, orang tu Korsea ingat naik kabin itu, ho lama mau kan, anak ho kasih di kalang, naik mau kasih nabi. Ini sampai. Ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu. Iparmu di sini maksudnya siapa ini? Si Orpa, udah pulang si Orpa dah. Anak tu si Orpa. Itu rumah dulu alamat tingkat KBT. Oke Pak,
lagi sekarang lo jauh nggak mau maksudnya mau ya telah pulang Ibrahim kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti Ibrahim itu. Apa jawaban daripada si Rut? Oke. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Iya, ini menantu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu harus menjadi menantu yang sangat luar biasa. Amen. Ya, ada ibu-ibu bilang bukan amin. Saya bukan luar biasa Pak, cuma biasa di luar. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dari kali dia sama mertuanya. Dia pikir nanti kalau mertuaku ini mertua, siapa yang bikin nanti kain panas untuk mandiannya ini? Bisa membuat dunia, bisa membayar mana. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab apa katanya? Kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi. Ke situ jugalah aku pergi. Amen. Dunia orang au doho. Nang ida imana? Dua riba ko au 2000. Ya, kita perhatikan ini. Sebab kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, terus di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadilah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Amen. Katakan amin. Kau sebagai menantu, kau sebagai istri, kau menjadi suami, jangan ambil keputusan sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Keluarga daripada Elimelek ini, dia mengandalkan pikirannya. Mungkin di sana ada makanan, mungkin di sana aku dapat pekerjaan, tetapi mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Masalah bertubi-tubi. Tapi ada satu hal yang mau saya katakan kepada kita Bapak Ibu. Marilah kita setia kepada orang-orang yang setia kepada Allah. Amin. Sama seperti Rut. Rut ini berkata, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah menjadi bangsaku dan Allahmulah menjadi Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Jadilah orang yang bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Jangan mengambil keputusan sendiri tanpa tidak bertanya kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita mau berserah ke dalam tangan Tuhan, karena rencana Tuhan itu baik. Haleluya.